menarik, penuh challenge. Jam 5 kayaknya. Jam KPU-nya nggak jadi, Pak? Saya nggak tahu jam. Nanti kita lihat, kalau nggak kita geser aja. Pak, subsidi diubah jadi voucher digital atau cashback itu gimana, Pak? Saya nggak tahu, saya belum diskusikan, nanti biar aja saya melihat teman-teman ya. Pak, genap sebulan menjabat gimana, Pak? Genap sebulan menjabat Oktober, Pak. Sekarang ini pas saya sebulan menjabat jadi Menkyu. Perasaan udah setahun. Dan yang penting ini rasanya udah lama banget sehingga udah tiap hari ketemu Anda terus. Jadi kesannya menarik, penuh challenge, tapi pasti bisa kita kendalikan. Terima kasih. Saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkyu, jadi pasti gedungnya lebih bagus. Jadi yang untuk gedung sama sekali nggak terganggu, karena memang dengan adanya pengaturan fiskal yang baru yang kita akan efisiensikan adalah hal-hal yang bisa diefisiensikan langsung adalah untuk pembangunan gedung pemerintah, tapi untuk pembangunan gedung di luar pemerintah Jakarta kami tetap akan adakan, termasuk Bank Jakarta tadi. Jadi gini, skemanya itu adalah Bank Jakarta pinjam tanah ke saya selama 50 tahun, saya kasih 50 tahun perjanjiannya. Nanti dibagi 3 ya. Bagi 3. Pemerintah pusat dapat jatah 30% dari gedung itu. Syaratnya adalah saya bilang ke Pak Gub, gedungnya bagus, jangan malu-maluin, biar saya masuk sana juga tenang. Saya jawab Pak Menkyu, saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkyu, jadi pasti gedungnya lebih bagus. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dengan nanti pola cukai yang pas yang kayak Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara nggak fair ya. Jadi kita akan ciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga, tapi bayarnya ya bayar lah, ya nggak bayar gitu kira-kira. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kan udah saya bilang, itu yang saya mau, sebagian rugi, sebagian untung. Kalau yang minjem kan untung, bunganya pelan-pelan pasti bunga pinjaman turun. Kalau yang punya uang, ya agak rugi, depositnya turun. Tapi akibatnya ya kalau Anda punya uang lebih, bunganya turun kan, Anda nggak ragu untuk belanja kan. Kemarin bunganya misalnya tinggi 4, sekarang turun bawah itu,
wah gue belanja nggak apa-apa deh gitu. Oke, kita recall dikit Pak Purbaya ini. Waktu beliau menjabat kan banyak pertanyaan ini siapa gitu. Dan biasanya Menteri Keuangan itu basic ilmu formalnya kan dari ekonomi ya. Nah ini dari ITB nih. Oke, dia bukan orang ekonomi tapi dia orang ITB, stay ITB bro. Dan di hari pertama beliau udah ngeluarin statement yang bikin banyak orang protes. Loh kok ngomong kayak gini Pak? Nah hari keduanya, oh saya salah ngomong. Udah, kayak gitu aja. Terus soal Instagram anak beliau yang sempat jadi sorotan juga. Terus udah, dia gitu loh, cowboy banget lah. Kan sempat ada demo yang protes minta beliau diganti. Ini orang belum seminggu udah diganti itu. Aduh, gue pikir juga nama Bu Sri Mulyani itu kan suka atau tidak besar banget dan kuat banget di sektor keuangan gitu ya. Salah satu Menteri Keuangan terlama di sejarah Indonesia gitu. Tapi ya untuk mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan kan kita nggak bisa cuma ngelihat ininya doang ya. Cuma ngelihat bagaimana urusan dia dengan media. Tentu kita harus tahu policy makingnya kayak gimana, decision makingnya gimana, dan itulah tolak ukur bagaimana melihat kinerja atau performa dari seorang Menteri Keuangan. Nah, sampai di pembahasan pemindahan kas negara 200 triliun. Nah, ini menarik. Ini jelasin sedikit yang 200 triliun itu. Jadi ini penempatan kas negara dengan bunga rendah di bank komersial. Jadi ini bukan saya taruh dalam bentuk program pembangunan atau earmark ke suatu tujuan tertentu, bukan. Hanya taruh itu di perbankan. Kata-kata hari ini sama anak muda. Optimis. Optimis. Pak terakhir Pak, 3. Kalau di saham, buy. It's time to buy. Tadi kita membahas itu program-program ekonomi pemerintah seperti apa ke depan dan bagaimana memastikan programnya akan berkesinambungan dalam pengertian nggak one shot terus mati tapi jalan terus ke depan. Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus yang belum tentu saya kasih. Jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah. Supaya investor kecil terlindungin, baru saya pikir insentifnya. Kira-kira gitu ya. Sekarang belum, dia minta macam-macam. Apa tadi minta apa ya? Pajak. Tapi saya bilang begini, kalau saya bisa merapikan pegawai pajak saya sehingga nggak macam-macam lagi ke depan, harusnya concern mereka udah hilang. Tapi kalau saya sudah rapikan masih ada masalah lagi, dia bisa menghadap saya lagi. Saya lihat insentif apa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia. Dah. Mbak, tujuan kami bukan untuk mendorong pasar modal, tapi mendorong perekonomian. Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan. Tapi otomatis kan kalau ekonominya bagus, pasar saham naik. Jadi pergerakan di pasar saham melambangkan, menggambarkan ekspektasi investor untuk kedepannya kita seperti apa. Kan likuiditas baru 1 bulan jalan, kurang dari 1 bulan jalan, nggak mungkin tiba-tiba lari. Tapi mereka bisa hitung ke depan akan seperti apa ekonominya. Dan saya pikir dengan tadi diskusi tadi, mereka akan lebih yakin bahwa perbaikannya sifatnya struktural dan akan berkesinambungan terus ke depan. Saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus, mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi in short IHSG to the moon. Oke, enggak, dia minta insentif. Saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi rugikan. Mungkin dalam waktu sebentar juga akan diberesin oleh beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau seperti apa. Terima kasih ya. Saya rasa gini ya, kalau boleh disarikan juga sedikit ya. Tadi yang disampaikan Pak Menteri adalah bagaimana menjelaskan berbagai langkah-langkah yang sudah dilaksanakan.
lakukan dalam waktu 1 bulan plus 1 hari sampai hari ini dilihat dalam perspektif menggeliatkan dan mendorong stimulasi kembali sektor real untuk meningkatkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya dilihat dalam perspektif pasar modal, dilihat dari masing-masing emiten di bidangnya maupun dari kegiatan pasar modal, bagaimana memaknai semua itu. Dan Pak Menteri juga menyampaikan bagaimana rencana penguatan ke depannya, dan di mana sekali lagi juga mendorong perpaduan antara sektor real yang dasar pada mendorong kebijakan fiskal untuk pemerintah, maupun juga mendorong industri dan perekonomian di sektor swastanya. Dan sekali lagi, bagaimana kawan-kawan semua di pasar modal melihat perspektifnya dalam kacamata pasar modal. Jadi saya rasa dialog yang baik, dan tadi juga disepakati tindak lanjut yang sifatnya teknis terkait dengan usulan, saran, pemikiran dari pasar modal akan ditindaklanjuti bersama dari OJK, dari Kementerian Keuangan, dan dari SAO maupun asosiasi. Nanti akan dibentuk satu tim kerja yang bisa menyelesaikan masa-masa itu. Jadi konkret sekali apa yang didiskusikan tadi untuk suasana yang semakin baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Oke Pak. Oke Pak. Bayangin, gubernur se-Indonesia datang barengan ke satu kantor di Jakarta. Bukan buat rapat biasa, tapi buat menggeruduk Purbaya. Kok bisa sih? Jadi 18 gubernur Indonesia, Shirley Juanda, Muzakir Manaf, Bobi Nasution, dan lainnya, kompak protes rencana Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, yang mau motong dana transfer ke daerah di APBN 2025. Ini tuh duit yang dikirim dari pusat buat bangun jalan, sekolah, sampai puskesmas di provinsi kalian. Logika para gubernur, kalau jatah daerah dipotong, pembangunan bisa macet. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa isu jatah dari pusat ini nggak pernah ada habisnya? Selalu jadi rebutan. Ini intinya soal desentralisasi fiskal. Sejak reformasi, daerah dikasih otonomi dan dana biar bisa ngurus dirinya sendiri dan pembangunan merata. Dana transfer ini nafasnya. Kalau nafasnya dikecilin, artinya power kembali lagi ke pusat. Konsep daerah membangun jadi tanda tanya besar. Gua mau nanya ke kalian yang di daerah. Dana dari pusat selama ini kerasa nggak manfaatnya? Atau jangan-jangan Purbaya motong karena ngelihat ada yang nggak beres di daerah? Tulis pendapat lo, ini soal uang kita semua.